Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafitri Widya Mukti dengan NIM 19 12 11 19. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Kakao pada Taman Teknologi Perkebunan Manggaran dengan metode Certainty Faktor berbasis web. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan kemajuan perangkat lunak yang diimbangi dengan kecanggihan. Secara langsung atau tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Masalah utama dalam pembudidayaan tanaman kakao di Taman Teknologi Pertanian Manggaran seringkali para pembudidaya menemui kesulitan-kesulitan saat merawatnya. Seperti munculnya penyakit pada tanaman kakao yang pada umumnya dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu kondisi udara, air, tanah, SDM atau sumber daya manusia, serta bibit tanaman kakao. Rumus masalah. Bagaimana cara membuat sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit tanaman kakao berbasis web dengan metode Certainty Faktor? Tujuan penelitian: 1. Untuk mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman kakao di Taman Teknologi Manggaran dengan metode Certainty Faktor. Yang kedua, membuat program aplikasi sebagai pengganti pakar dengan mendistribusikan pengetahuan untuk menangani hama dan penyakit pada tanaman kakao. Di sini terdapat tabel matriks literatur review. Yang pertama dari Anton Setiawan Honggo Wibowo pada tahun 2019, problem statement, tanaman padi yang banyak diserang beberapa macam penyakit. Hal tersebut dapat diketahui dengan gejala-gejala yang ditimbulkan, namun masih banyak permasalahan yang belum bisa diatasi. Metode forward chaining dan backward chaining. Result, forward chaining dan backward chaining dapat mempermudah siapa saja untuk mengakses, khususnya petani, dan dapat diakses di mana saja dengan syarat terdapat internet, serta dapat menampilkan nama penyakit, gejala-gejala penyakit, penjelasan, dan langkah-langkah mengatasi penyakit tersebut. Weakness, persentase dalam mengidentifikasi gejala yang ada pada tanaman hanya 50% saja. Yang kedua, Selvindra Purnama, Kartika Firdausi, Anton Yudana. Pada tahun 2007, problem statement, banyak pengendara bermotor yang kurang memahami masalah-masalah yang terjadi dan cara mengatasinya serta kurang mendapatkan informasi. Metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Metode forward chaining. Result dapat membantu dan mempermudah dalam mendeteksi kerusakan mesin motor. Weakness pada sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Boolean Delphi 7 yang tidak sedikit orang masih awam dengan bahasa tersebut. Kemudian yang ketiga, author Kodrahman, Sumijan, Yuhandris, dan Yuhandris Yunus. Pada tahun 2020, problem statement, banyaknya kasus kerusakan komputer yang membuat para teknisi kesulitan dalam memperbaikinya serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendiagnosa kerusakan. Metode backward chaining. Result, sistem dapat membantu mendiagnosa kerusakan pada perangkat keras komputer atau hardware serta solusi kerusakan. Weakness, besar persentase perhitungan sistem hanya sebesar 86,2%. Yang keempat, I Ketut Gede Dharma Putra, Putu Manik Prihatin. Pada tahun 2012, keterbatasan waktu konsultasi menyebabkan tidak lengkapnya informasi yang diperoleh untuk melakukan diagnosa terhadap pasien. Menggunakan metodologi Kafuzi dapat digunakan dalam perhitungan faktor kepastian sekuensial dan presentasi kepercayaan dari diagnosa penyakit pada pasien. Sistem yang dikembangkan memiliki kemiripan sebesar 93,99%. Yang terakhir,
B. Herawan Hadiadi, Kasman Rukun, Rizky Emma Wulansari, Tutut Herawan, Dahlus Manto, David Setiawan, dan Safril. Pada tahun 2016, problem statement banyaknya kasus penyakit menular pada burung puyuh dan gejala-gejala yang belum diketahui. Third, belum diketahui cara mengatasinya. Menggunakan metode forward chaining dapat menampilkan gejala penyebab serta cara mengatasi penyakit pada burung puyuh. Witness metode forward chaining terhadap gejala akan mempengaruhi besarnya kesimpulan yang diperoleh, kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dengan kombinasi aturan yang lebih kompleks sehingga kompleksitas diagnosis dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan. Kemudian alur penelitian. Mulai pengumpulan data bisa dari wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Analisis data, dan analisis proses. Desain proses, desain basis data, dan desain interface. Lalu pengujian, kemudian selesai. Nah, di sini terdapat jadwal penelitian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.